Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Panjaitan, Bapak Ketua Umum RT RW Kota Bandung, beserta jajaran, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek Panjaitan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Lurah Sekecamatan Panjaitan, Bapak Ibu Ketua RW Sekecamatan Panjaitan, para Ketua LKK Sekecamatan Panjaitan, dan Bapak Ibu Pejabat Struktural Sekecamatan Panjaitan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pelantikan Ketua Forum RT RW Kecamatan dan Kelurahan Sekecamatan Panjaitan masa bakti 2025 sampai 2030. Bapak Ibu, sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan, mendengarkan lagu Indonesia Raya, mendengarkan Mas Forum RT RW Kota Bandung, pembacaan doa, prosesi pelantikan Forum RT RW Kecamatan Panjaitan, prosesi pelantikan Forum RT RW Kelurahan Sekecamatan Panjaitan, sambutan-sambutan, dan yang terakhir penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan mendengarkan Mas Forum RT RW Kota Bandung.
Untuk selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Harun. Kepada Bapak Harun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan dan para tamu undangan, mari sejenak kita menundukkan kepala, mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran dan keberkahan acara di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul atas izin-Mu dengan niat dan tujuan semata untuk mendapatkan ridho-Mu. Pelantikan forum RT RW kecamatan dan kelurahan ini pada hakikatnya merupakan ikhtiar kami untuk memberi manfaat lebih banyak kepada masyarakat, kepada pemerintah dan kepada lingkungan kami. Karena kami menyadari sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu ya Allah, berkahilah pertemuan kami ini, bimbinglah kami dalam menjalankan amanah yang akan kami terima, dan jadikanlah seluruh upaya kami ini bernilai pahala di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami di tempat ini menjadi pertemuan yang akan menjadi saksi kelak di kemudian hari, sebagai pertemuan yang Engkau catat kebaikan di dalamnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, prosesi pelantikan forum RT RW Kecamatan Panjaitan, pembacaan surat keputusan Badan Pengurus Forum RT RW Kota Bandung oleh Sekretaris Umum Forum RT RW Kota Bandung. Kepada Bapak Dodon Sumantri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Badan Pengurus Forum Rukun Tadar Keluarga Kota Bandung nomor 19/FRTRW Kota Bandung /11/2025 tentang pengesahan dan pengukuhan penasihat dan pengurus Forum RT/RW Kecamatan Panjaitan masa bakti 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Forum RT/RW Kota Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara hasil musyawarah Kecamatan Forum RT/RW Kecamatan Panjaitan tanggal 12 November tahun 2025 tentang pemilihan ketua dan pembentukan pengurus Forum RT/RW Kecamatan Panjaitan masa bakti 2025-2030. Memutuskan menetapkan surat keputusan Badan Pengurus Forum RT/RW Kota Bandung tentang pengesahan dan pengukuhan penasihat dan pengurus Forum RT/RW Kecamatan Panjaitan Kota Bandung masa bakti 2025-2030. Pertama, susunan personalia penasihat dan pengurus Forum RT/RW Kecamatan Panjaitan masa bakti 2025-2030 sebagaimana lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekurangan atau kesalahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 November 2025, Badan Pengurus Forum Rukun Tanggar Keluarga Kota Bandung, Lili Maulana Ketua Umum, Dodi Sumantri Sekretaris Umum, ditandatangani dan ditandatangani. Lampiran surat keputusan
Susunan penasihat dan pengurus forum rukun tetangga rukun warga Kecamatan Panjilekan masa bakti 2025-2030. Penasihat Ketua Camat Panjilekan, anggota Kapolsek Panjilekan, anggota dan Ramil Jumro. Pengurus Ketua Dadang Suhenda, Wakil Ketua Yoyo Sutaryo S, Sekretaris Suwaldi Maljo Pawiro, Bendahara Rupandi. Bidang-bidang organisasi dan keanggotaan Agus Ismu Hidayat, Hukum dan HAM Jayasman, Agama dan Pengembangan SDM Sukadi, Lingkungan Hidup Bintarto, Pengabdian Masyarakat dan Sosek Jinjin Zainuddin, Olahraga Seni dan Budaya Syamsuddin, Hubungan antar lembaga dan pemerintahan Asep Jaya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Priyani Kurniati, Umum dan Kesekretariatan dan Ramdan. Ditetapkan di Bandung 18 November 2025. Badan Pengurus Forum Rukun Tetangga Rukun Warga Kota Bandung, Lili Maulana Ketua Umum, Dodo Sumantri Sekretaris Umum di Tanah Kami dan Stanford. Untuk selanjutnya, pelantikan pengurus forum RT/RW Kecamatan Panjilekan masa bakti 2025 sampai 2030 oleh Ketua Umum Forum RT/RW Kota Bandung. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus forum RT/RW Kecamatan Panjilekan masa bakti 2025-2030, terlebih dahulu saya ingin bertanya dan mohon dijawab dengan tegas. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik? Ya. Apakah saudara-saudara sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban lembaga dengan penuh tanggung jawab? Kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan oleh saudara-saudara selain disaksikan oleh yang hari sekarang ini, juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan melantik saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Selasa tanggal 18 November tahun 2025 bertempat di Aula Kecamatan Panjilekan Kota Bandung. Saya selaku Ketua Umum Badan Pengurus Forum Rukun Tetangga Rukun Warga Kota Bandung melantik dengan resmi saudara-saudara sebagai pengurus Forum Rukun Tetangga Rukun Warga Kecamatan Panjilekan Kota Bandung masa bakti 2025-2030. Sesuai dengan surat keputusan dari Badan Pengurus Forum Rukun Tetangga Rukun Warga Kota Bandung nomor 19 FRTRW Kota Bandung 11 Romawi 2025 tanggal 18 November tahun 2025. Saya percaya insya Allah saudara-saudara akan melaksanakan tugas lembaga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah senantiasa melindungi dan membimbing kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bandung 18 November 2025. Ketua Umum Badan Pengurus Forum Rukun Tetangga Rukun Warga Kota Bandung, Lili Maulana. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan dari Ketua Umum Forum RT/RW Kota Bandung kepada Ketua Forum RT/RW Kecamatan Panjilekan.
Penyerahan patakan dari Ketua Umum Forum RT RW Kota Bandung kepada Ketua Forum RT RW Kecamatan Panjaitan. Saya menunjukkan lembaga Forum RT RW Kota Bandung di Kecamatan Panjaitan. Semoga dapat menjalankan amanah dan dapat bermanfaat untuk warga masyarakat Kecamatan Panjaitan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali dan selamat datang kepada Bapak Haji Andri Rusmana SPDI MAP anggota DPRD Kota Bandung. Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali. Penandatanganan berita acara pelantikan dan pengukuhan. Kepada Ketua Forum RT Kecamatan Panjaitan disilakan untuk menandatangani tempat. Kepada Bapak Camat Panjaitan, Bapak Dr. Andes Iwan Sumaryana MM, Bapak Ketua Forum RT RW Kota Bandung untuk maju ke depan. Yang pertama ditandatangani oleh Ketua Forum RT RW Kecamatan Panjaitan. Selanjutnya oleh Ketua Umum Forum RT RW Kota Bandung. Dan selanjutnya oleh Bapak Camat Kecamatan Panjaitan. Bapak Ibu mohon untuk tetap di tempat, dilanjutkan untuk foto bersama. Boleh Pak, arah Pak, semangatnya Pak. Tangannya di kepala, tangan kanan semua di kepala, boleh. Siap, 1, 2, 3. Direkam bersinar dulu. Oh, boleh. Siap, siap. Oke, mantap. Tangan itu semangat. 1, 2, 3. Bapak Ibu disilakan disampaikan oleh Sekretaris Forum RT RW Kecamatan Panjaitan. Kepada Bapak Suwandi disilakan. Sudah keputusan pengurus Forum RT RW Kecamatan Panjaitan tentang pengesahan dan pengukuhan penasehat dan pengurus Forum RT RW masa bakti tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pengurus Forum RT RW Kecamatan Panjaitan Kota Bandung menyimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan surat keputusan pengurus Forum RT RW Kecamatan Panjaitan tentang pengesahan dan pengukuhan penasehat dan pengurus Forum RT RW masa bakti 2025-2030.
2025-2030. Pertama, susunan personalia Badan Penasehat dan Pengurus Forum RW Kecamatan Panjaitan masa bakti 2025-2030 sebagaimana terlatih surat keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekurangan atau kesalahan akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 November 2025. Tendang Suwenda Ketua Suwadimo Cupayro Sekretaris dicat dan ditandatangan. Lampiran surat keputusan. Susunan penasihat dan pengurus forum RT/RW Kelurahan Cikadung Kulon masa bakti 2025-2030. Penasihat Ketua Lurah Cikadung Kulon, anggota Babin Kamtibmas Kelurahan Cikadung Kulon, anggota Babinsa Kelurahan Cikadung Kulon. Pengurus Ketua Dr. Agus Haji Sukadi MPL Ketua RW 09, Sekretaris Sulaiman Ketua RW 10, Bendahara Haji Alex Sulaiman Esa Ketua RW 08. Bidang-bidang organisasi dan keanggotaan Yoyo Ketua RW 11, Hukum dan HAM Yunus Komarulo Ketua RW 1, Agama dan Pengembangan SDM Rifahana Yoga, Litbang Informasi dan Komunikasi Yayat Supriyatna SE, Lingkungan Hidup Yosef, Pengabdian Masyarakat dan Sosek Yana Cahyana, Olahraga Seni dan Budaya Suyut Nana Suryana, Hubungan antar lembaga dan pemerintahan Jatmiko, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triani Kurniasi, Umum dan Kesekretariatan Bidang Syarifudin. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 November 2025, pengurus forum RT/RW Kecamatan Panjaitan Dadang Srihendra, Ketua Suwadi Macapawiro Sekretaris. Lampiran surat keputusan 002 skep RT/RW Kecamatan Panjaitan garis miring Rumah 11 garis miring 2025. Susunan dan pengurus forum RT/RW Kelurahan Mekarmulia masa bakti 2025-2030. Penasehat Ketua Lurah Mekarmulia, anggota Babin Kamtibmas Kelurahan Mekarmulia, anggota Babinsa Kelurahan Mekarmulia. Pengurus Ketua Asep Yayat SE, Sekretaris Pinsarto, Bendahara Suwadi Macapawiro. Bidang-bidang organisasi dan keanggotaan Yudi Kurniawan, Hukum dan HAM Dani Ramdhani, Agama dan Pengembangan SDM Asep Syaifuddin. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 November tahun 2025. Pengurus forum RT/RW Kecamatan Panjaitan Dadang Suwenda Ketua Wali Macapawiro Sekretaris ditetapkan di Bandung. Lampiran ketiga, susunan penasihat dan pengurus forum RT/RW Kelurahan Cikadung Kidul masa bakti 2025-2030. Penasihat Ketua Lurah Cikadung Kidul, anggota Babin Kamtibmas Kelurahan Cikadung Kidul, anggota Babinsa Kelurahan Cikadung Kidul. Pengurus Ketua Agus Ismuwidayat, Sekretaris Iit Syarifudin, Bendahara Haji Agus Juwanda. Bidang-bidang organisasi dan keanggotaan Rasmono Hadi Saputro, Hukum dan HAM M. Wahidin Agusni, Agama dan Pengembangan SDM Abidin. Litbang Informasi dan Komunikasi Haji Teddy Rosa, Lingkungan Hidup Minti Sutesna, Pengabdian Masyarakat dan Sosek Silman Adam, Olahraga Seni dan Budaya Somali, Hubungan antar lembaga dan pemerintahan Dipin Didik SE,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tidak Rosida umumkan Kesekretariatan Yudisa ST ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 November 2025. Pengurus Forum RT/RW Kecamatan Panjilkan Dadang Suhenda, Ketua Dimas Panggil Sekretaris Kecamatan. Selanjutnya, pelantikan pengurus Forum RT/RW Kelurahan Sekecamatan Panjilkan masa bakti 2025 sampai 2030 oleh Ketua Forum RT/RW Kecamatan Panjilkan. Kepada Bapak Ridwan Sudeta, disilakan. Kami silakan kepada Ketua dan pengurus Forum RT/RW Kelurahan Sekecamatan Panjilkan untuk maju ke depan. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus Forum RT/RW Kelurahan Kulon, Kelurahan Almulia, Kelurahan Cipadung Kidul, masa bakti 2025-2030. Terlebih dahulu saya ingin bertanya dan mohon dijawab dengan tegas. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik? Bersedia. Apakah saudara-saudara sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban lembaga dengan penuh tanggung jawab? Siap. Kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan oleh saudara-saudara sekalian disaksikan oleh yang hadir di sini, juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan melantik saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Selasa tanggal 18 November tahun 2025 bertempat di Aula Kecamatan Panjilkan, saya selaku Ketua Pengurus Forum Rukun Tetangga Rukun Keluarga Kecamatan Panjilkan melantik dengan resmi saudara-saudara sebagai pengurus Forum Rukun Tetangga Rukun Keluarga Kelurahan Cipadung Kulon, Mekar Mulia dan Cipadung Kidul masa bakti 2025-2030 sesuai dengan surat keputusan dari Badan Pengurus Forum Rukun Tetangga dan Rukun Keluarga Kota Bandung nomor 01, 02 dan 03 garis miring SK garis miring RT/RW titik Kecamatan Panjilkan garis miring nomor 11 garis miring 2025 tanggal 18 November tahun 2025. Saya percaya insya Allah saudara akan melaksanakan tugas lembaga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan membimbing kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 18 tahun 2025 Ketua Badan Pengurus Forum Rukun Tetangga Keluarga Kecamatan Panjilkan dan Senda Hijrah yang terima kasih. Penyerahan surat keputusan dari Ketua Forum RT/RW Kecamatan kepada Ketua Forum RT/RW Kelurahan Kecamatan Panjilkan. Satu, dua, tiga. Kepada para ketua dimohon untuk tetap di tempat dan kepada pengurus lainnya silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami silakan untuk maju. Meja apa itu?
Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Lurah dari Kelurahan Mekarmulia, Kelurahan Cipadung Kulon, dan Kelurahan Cipadung Kidul untuk maju ke depan. Silakan untuk maju ke depan untuk menyaksikan penandatanganan berita acara. Diikuti oleh Bapak Haji Andi dan Bapak dari dan Ramil Ujung. Untuk penandatanganan yang pertama dari Kelurahan Mekarmulia. Yang pertama dilakukan oleh Ketua Forum Kelurahan. Ketua Kecamatan. Ketua Kecamatan silakan. Ketua Kecamatan. Yang kedua oleh Ketua Kecamatan Forum RW. Dan selanjutnya oleh Bapak Lurah Kelurahan Mekarmulia. Selanjutnya Kelurahan Cipadung Kulon. Yang pertama oleh Ketua Forum Kelurahan Cipadung Kulon. Untuk selanjutnya Ketua Forum Kecamatan. Untuk selanjutnya oleh Ketua Kelurahan Cipadung Kulon. Untuk selanjutnya Kelurahan Cipadung Kidul. Bapak Ibu mohon izin untuk tetap berada di tempat karena selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Mohon izin Bapak bisa geser sebelah kiri Pak. Jempol. 1, 2. Sini dulu. Jam 1, 2, Sambutan yang pertama kepada
Jadi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat sunnati faqad hadani wa man hadani kana ma'idun. Sadaqallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang terhormat, saya ucapkan jawab kepada Bapak Haidari, yang terhormat juga Pak Camat, juga kepada dan Rahim. Hormat saya juga kepada Pak Forum, Pak Kota Palili, juga Reng-Rengan. Yang terhormat juga saya sampaikan kepada Bapak Lurah yang sudah hadir di sini dari Kidul, dari Kulon, dari Mekar Mulia, juga kepada Reng-Rengan, para staf kelurahan yang saya ucapkan terima kasih sudah hadir, juga kepada para pengurus yang tergabung baik di dalam forum kecamatan maupun forum RT RW kelurahan yang sudah hadir, juga para undangan yang lain. Mobil lucu ini yang suka terlewat, itu kepada panitia yang saya yakin dari kemarin itu bahkan sampai nggak pulang nyiapin acara ini. Buat SK ada Bu Lina yang juga ada Bu Dewi yang saya berhubungan langsung, dan saya yakin di belakang itu banyak yang terlibat di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih ya atas bantuannya selama ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga ucapkan terima kasih kepada mungkin ada perwakilan dari Omen, atau kata yang ada di kecamatan Omen, Karangtaruna, PKK. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal ya saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini yang diberikan, dan mudah-mudahan ya kemarin mungkin masih terpecah suaranya, tapi ketika udah satu dipilih maka mau nggak mau ya istilahnya ya kita yuk bersama-sama kita majukan Kecamatan Panjaitan, karena saya yakin dan kunci keberhasilan itu ya terutama karena kita ini apa istilahnya tidak bisa sendiri seperti itu. Harus ada upaya kolaborasi, sinergi, dan komunikasi mulai berjalan dengan baik. Dan sudah nggak ada lagi yang namanya ego sektoral, bawa baju masing-masing. Ya kita sama-sama niatkan untuk senantiasa kita untuk warga dan kemajuan Kecamatan Panjaitan. Itu kunci utama alhamdulillah. Ya, jadi silakan ego masing-masing dibuang mulai dari sekarang. Yuk kita bersama-sama. Karena sejatinya manusia itu adalah pemimpin dari masing-masing dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir. Maka berikutnya juga saya menyadari bahwa sebagai ketua forum kecamatan ini adalah merupakan amanah yang cukup berat, dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan bisa membawa amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ya tentunya ini kalau saya anggap ini forum ini sebagai suatu wadah bagaimana menampung aspirasi-aspirasi yang langsung dari bawah, yaitu RT RW itu sendiri. Karena yang jujur yang lebih tahu itu ya kita sebagai RT RW, sebagai garda terdepan. Selain menampung aspirasi, kita juga salurkan aspirasi. Nanti mungkin saya di kecamatan, ya mohon maaf, ya Pak Andri atau mungkin yang lain itu akan sedikit lebih kritis. Mungkin Pak Lula juga kadang ulama tahu lah saya. Ya, kalau saya mungkin agak kritis, tapi kritis itu bukan berarti saya benci atau apapun. Ya. Pada prinsipnya kita, kalau saya sendiri sudah terbiasa dikritik, dan pemimpin yang baik itu mau dikritik. Dan tentunya kalau saya ngasih kritikan atau apapun itu dibarengi dengan data dan dalil lah. Nggak akan semena-mena. Ya ditinggalkan saja kalau memang nggak punya data, nggak punya dalil ya silahkan jangan didengarkan. Tetapi ketika sudah berbicara data maka jawablah dengan data tersebut. Seperti mungkin dengan dasar itu. Terus juga selain sebagai wadah juga penyalur aspirasi, tentunya RT RW sendiri adalah sebagai pelaksana aspirasi itu sendiri.
Mungkin sekarang ada dana prakarsa. Kemarin ada bisikan kalau bisa prakarsa katanya melalui Pokmas ya. Jadi nggak ada lagi dengan apa istilahnya penyedia pihak ketiga seperti itu. Ya tentunya dengan kesiapan masing-masing. Tapi harapannya adalah nanti ke depan semuanya mudah-mudahan forum RT RW Kecamatan Panjaitan bisa melalui swadaya. Terus ya namanya saya masih baru ya. Saya jadi apa baru 2 tahun juga. Agak apa istilahnya, terus ya langsung juga ke sini ke kecamatan, jadi belum banyak mengenal Bapak Ibu semua. Namun mudah-mudahan Bapak Ibu, saya mungkin masih belajar. Yang namanya belajar itu seperti belajar sepeda ya Bu. Belajar jatuh, belajar nabrak gitu kan wajar. Jadi mohon dimaklumi seperti itu. Dan mungkin secara umur juga banyak yang lebih sepuh dari saya. Tapi ada pepatah ulama mengatakan katanya, lamun eta enol, walaupun terlalu jujur hayang, enol ya awalnya yakin. Begitu juga walaupun itu perkataan dari orang yang mungkin di bawah kita, dianggap sepele, apapun itu ya wajib sambil nawal kita dengar. Ya. Terus berikutnya ya permohonan mungkinnya sedikit karena saya juga baru di sini juga. Kemarin itu sempat ke Bu Lina saya mau izin minta alamat kesekretariatan di sini. Saya bingung Pak. Kemarin itu mau bikin klausulan seperti apa ya? Ya minimal ada kesekretariatan di sini jadi mohon izin. Dan mungkin ke depan juga ya apa istilahnya? Ya kita apa istilahnya lebih bersinergi lagi ya, terutama dalam hal seperti ini, karena kita juga ada kewajiban musyawarah tahunan, ternyata ada musyawarah 3 bulan minimal seperti ini. Mudah-mudahan nanti juga saling agar kami minta dibantu seperti itu. Tapi terlepas dari itu, kalau tidak dibantu, kalau saya sudah terbiasa juga dengan Pak Sukadi di Cipandung Bulan, ya kita manfaatkan teknologi ya, kayaknya dengan Zoom Meet atau Google Meet atau apapun itu kita tetap komunikasi kita jalankan, ya minimal sebulan sekali kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon dukungan dan bimbingan dari Bapak Ibu semua, ya kita bersinergi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Camat Panjaitan kepada Bapak Dr. Andes Iwan Sumaria MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Haji Andri, satu anggota DPRD Kota Bandung, juga warga Panjaitan, alhamdulillah sudah berkenan hadir menyaksikan pelantikan forum RT RW Kecamatan Panjaitan. Yang saya hormati Ketua Forum RT RW Kota Bandung, Kang Lili, Ustaz jajaran. Saya hormati Ketua Forum RT RW Kecamatan, Ustaz jajaran. Yang saya hormati Ketua Forum RT RW Kelurahan Kecamatan Panjaitan dan rekan-rekan sejawat, Pak Seca, para lurah, para kasih yang sama-sama hadir di tempat ini untuk menyaksikan mitra kerja kita yaitu forum RW. Alhamdulillah mendapat puji syukur bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini. Dan terlupakan Pak dan Ramil nih, Pak Wadan terlupakan Pak dan Ramil hari ini dan Pak jajaran unsur kepolisian bagi pengamanan wilayahnya Muhammadiyah. Yang hadir di sini Pak Wadan juga lagi tugas, tapi ditarik untuk menyaksikan mitra kerja kita. Tentu saya sependapat dengan tadi yang disampaikan oleh Ketua Forum RT RW Kecamatan bahwasanya kita bekerja tidak bisa sendiri, kita bekerja harus bersinergis dan berkolaborasi. Oleh sebab itu kami di jajaran pemerintahan dengan sangat terbuka, mari kita bersama-sama bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Panjaitan ini.
tentu banyak tugas-tugas yang harus kita sama-sama laksanakan. Seperti disampaikan juga, selain menampung aspirasi, juga satu pelaksana aspirasi. Tugas saat ini banyak yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya saat ini kita masih darurat sampah. Kita punya 2 TPS, TPS Panaritan dan TPS Pasar Induk di DPG. Tapi satu TPS ini dinamikanya cukup hangat sekarang ini, karena banyak tumpukan sampah, terutama di TPS Panaritan. Pak Ketua Forum ini juga kita bisa sama-sama menyikapi seperti apa. Kalau saya koordinasi dengan DH, ya dia menyerahkan kepada kita kewilayahan TPS Panaritan itu mau seperti apa, gitu. Mau dihapuskan. Tapi kami kemarin ngobrol dengan beberapa orang, Pak sekedar dihapus dan kami masih perlu. Gitu. Tapi solusinya seperti apa? Nah, selanjutnya terkait dengan sekretariatan, Pak Ketua, maka di Panjaitan ini ada satu gedung sebelah kanan, itu gedung sekretariat bersama, Pak. Silakan. Karena di sana juga plannya ada, gitu kan, sekretariat bersama diresmikan oleh Pak Wali Kota atau Pak RK. Itu sekretariat bersama, maka gitu, untuk hal-hal tingkat kecamatan adanya di gedung sana. Nanti bisa melihat fasilitasi apa yang perlu kami bantu juga, bagaimana nanti kinerja dari forum RT RW ini bisa optimal. Tentu dalam rangka meningkatkan sinergitas yang kita perlu komunikasi. Kalau tadi ada katakanlah pertemuan rutin dari forum RT RW, maka fasilitas kecamatan ataupun di kelurahan ini pergunakan. Kalau nanti Pak Lurah berkeberatan, ya kita bicarakan nanti keberatannya seperti apa. Kalau pemerintah dipergunakan untuk musyawarah kegiatan forum RT RW. Silakan kita komunikasikan bagaimana kinerja dari forum RT RW ini bisa optimal. Tentu kalau kinerja pengurus RT RW ini optimal, berarti kerja kami juga akan terbantu optimal juga. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat kepada para pengurus yang telah dilantik, dan mohon kiranya Pak Ketua Forum RT RW Kota dan pengurus jajarannya ini arahan dan bimbingan kepada para forum RT RW kecamatan dan kelurahan. Mungkin secara teknis informasi yang kami sendiri tidak mengetahui, gitu, kan? Karena memang forum RT RW ini kan mandiri ya sekarang ini, gitu. Mandiri, gitu, LHK, gitu. Kita sifatnya kemitraan. Itu saja. Pak Wadan diberikan kesempatan, ya. Nanti setelah ini mungkin Pak Wadan ya, karena baru memperkenalkan diri supaya kita bisa lebih mungkin lanjut. Jadi setelah ini, maka Pak Wadan dilanjut. Ya. Demikian dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang lain, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Salam Rasul. Pertama-tama, anda kita menjadikan puja dan puji syukur kepada semua kawan yang mana kita masih diberikan kekuatan, sehat, hikmat sehingga kita dapat melakukan kegiatan pelantikan daripada Ketua RT Forum RT RW. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Camat, Iwan, yang terhormati Bapak Ketua Forum RW Kota Bandung, Kota DPRD, dan para lurah atau para yang hadir di tempat ini. Izinkan nama saya sebelumnya menyampaikan ada pepatah kata saya. Dari tadi dan kiranya dan ambil saya Wadan, barang baru stok lama Pak. Saya udah 4 kali jadi Daramil. Cuma nanti saya sampaikan tahun 2020 nama saya Kapten Jawa Barat.
Saya meniti karir dari Tamtama tahun 88. Berarti udah 37 tahun. Mau 38 2026 bulan 5 saya habis. Pernah ikut dulu pendidikan, bukan pendidikan daftar akmil 88, kalau lagi 91 dan Panglima TNI. Karena ketika naik kereta waktu di Ajen, jadi saya masuknya akmil Pangalengan, Pak. Jadi saya S3 sebenarnya. S3 saya, Pak, detailnya. Secapa. Bukan SD SMP SMA. Kalau secapa sekolah calon tampilin. Benar salah diajar terus. Untuk apa? Untuk menumbuhkan jiwa kosa kekompakan bermental baja, bukan kelamar cimui ya, bukan. Makanya di tentara itu yang kelihatan kelamar sini kamu pandai itu, Pak. Ya, menghormati kepada seniornya dan kepada yang lainnya. Untuk pengalaman tugas saya jadi dan ambil 4 kali. Pertama di Pulau Semau, Sinawang, Aceh. Ada orang Aceh enggak? Tidak ada. Paling jauh buang anak jin, Pak. Buang anak jin. Tidak ada kehidupan di Aceh. Acehnya jauh lagi. Dari Banda Aceh ke Aceh Barat 6 jam, Aceh Barat ke Labuan Haji 3 jam, Labuan Haji ke Pulau Semau 18 jam. Makanya buang anak jin, tidak ada yang mau, Pak. Itu pertama jadi Danramil. Kalau jadi tentara, saya pertama di 310 Sukabumi. Tahun 88, 89 berangkat ke Irian, 2 tahun di Irian. Lagi ini apa namanya? Kuatannya betul-betul perangkat, bawa ransel sekitar 30 kiloan maksimum. Di Irian, Jayapura, itu ada Cendrawasih Universitas. Saya naik dulu itu, Pak. Berjalan sehari sekitar 40 kilo, 30 kilo selama seminggu. Makanya udah di kota Jayapura, Arso, Kaya Barat, Kaya Timur, Skopor, Rapi, Wembi, Yuruk, Ubruk, terakhir di Ubruk perbatasan dengan Almanah. Alhamdulillah tulis menulis saya udah nyambung, Pak, ke sana Papua Nugini. Itu pengalaman. Keduanya jadi terakhir di Cibaduyut dengan Pak Dolito, ya. Jaga kepala desa, Pak Lurah, saya dan Ramil. Keduanya dalam desa di sini 3 tahun, itu Kecabau sudah 3 tahun. Dari situ pindah ke Antapani, Mandan Jati, Sulawesi 3 tahun. Pindah lagi ke sini, Pak, ke sini ke Asama itu hanya 10 bulan. Coblong tidak ada 3 tahun, 3 tahun, 10 bulan tarik jadi Kauro. Kauro Bakti dulu, Kauro Bakti 1 bulan tarik jadi Kauro 1-2 bulan tarik lagi saya ke sini. Nah di sini mungkin nanti terakhir saya tinggal 5 bulan lagi saya pensiun. Kalau lama saya jadi pelatih, kan 18 tahun saya nyetak tentara dari tahun 96 sampai hanya kesalahan ke Aceh dulu. Terus 29 saya di sini di Ridam di Secawa di Ibu. 2017 saya jadi danki lagi di Secata. Di Secata 8 tahun, 6 tahun, 2 tahun balik lagi saya jadi danki. Jadi 18 tahun, Pak. Alhamdulillah sudah melanglang buana jadi pelatih di batalion sudah 30. Izin menyampaikan Bapak ini masalah saya sebagai Danramil di sini kemarin dari Ibu B, karena di Kodim ini ada 1 Kodim membawahi 14 Koramil. Sebenarnya ini kurang membawahi TOP-nya, tapi organisasi personilnya seharusnya harus sama dengan kecamatan. Maksimalnya 1 kecamatan 1 Koramil. Kalau ini karena di Kodim ini ada Koramilnya tipe A, tipe B. Yang tipe A baru 6, yang punya mau itu, Pak, mobil mau yang pakatnya mayor. Ada wadah ngambil tapi tidak ada, baru 2 yang ada wadah ngambil di Ujung Berung sama di Asalanya ada wadah ngambil, yang lainnya belum ada. Terus yang tipe B itu kapten, tipe
Tipe B, kapten itu baru 8-nya harus semuanya harus mayor seharusnya Pak, menyesuaikan dengan polsek. Polsek udah para mayor. Nah di sini untuk Forkopimda, Forum Komunikasi Kecamatan, antara Pak Camat, Pak Kamil sama polsek itu setara sejajar. Di situ mungkin punya fungsi masing-masing, tetapi harus sinkronis 3 pilar. Pak Camat yang mempunyai warga masyarakat, yang mempunyai atur pemerintah, dan kami yang mempunyai wilayah pertahanan keamanan secara geografi. Demografinya penduduknya adalah binaan daripada Koramil. Polsek yang mempunyai aturan hukum pidana perdata. Pidananya apa, perdatanya apa, gitu. Makanya 3 pilar ini Pak. Di sini saya kan kepada Ketua Forum RW, ya, kita harus bekerja sama. Di mana-mana pun kalau di negara sudah aman pasti kegiatan berlanjut Pak. Kalau tidak aman gimana? Dan aman ini ada komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Apabila negara sudah darurat lebih parah, misalkan di sini aja, itu pasti diambil oleh TNI, ya, oleh TNI Pak. Kalau terlalu ini kriminalitas pembakaran umum udah diambil lagi gitu Pak. Aman, kita kerjasama, polisi yang masuk, dan pembangunan bisa berjalan dari kecamatannya, dari polseknya, gitu ya. Jadi setara dari Forkopimda ke bawah ada Babinsa, Babin Kamtimas sama Lurah, setara Pak. Tapi harus sinkronis. Jadi kalau ada apa-apa, forum RW ya harus tetap koordinasi. Harus koordinasi. Karena ada di pelajaran Binter, pembinaan teritorial, suatu pusat pekerjaan kegiatan yang dilakukan di daerah pertahanan, Babinsa atau Koramil wajib tembusi laporan. Karena dia yang mengetahui, ya, mengetahui keadaan alamnya. Sebagai masyarakatnya penduduknya adalah binaan. Karena mau tidak mau ada di geografi demografi, di ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, sistem merata, di situ ada pelajaran Pak di tentara itu. Geodemokonsos kondisi sosial, mau tidak mau, makanya Bapak RT RW yang lupa kepada Babinsa, Babin Kamtimas harus selalu dekat Pak. Karena apa-apa, karena di Bali itu banyak daripada tentaranya, ya. Satuan lain masuk ke sini tetap terus lapor, ya, terus lapor kepada Babinsa. Karena tidak semua orang itu melakukan benar. Ada juga apalagi nyampe ke bisnis gini ya, ada aja. Deketin Pak, lapor ke Babinsa, lapor ke Babin Kamtimas, gitu. Itu saja mungkin saya sampaikan. Banyak level sebenarnya saya menerangkan saja karena lagi paham, mau tidak mau tadi. Tuh Pak Sekjen baca sama Pak Camat. Mohon maaf bila ada atur kata bahasa yang kurang enak, mohon dimaafkan coba ya. Ini orang baru saya, baru stok lama. Tinggal bulan 5 saya habis. Itu saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan dari anggota DPRD Kota Bandung kepada Bapak Haji Andri Rusmana SPDI MAP, disilakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah intinya memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing sampai ke tempat ini bisa sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan semua keutamaannya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengumpulkan kita di dunia ini, tapi sampai kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Yang saya hormati, ini sahabat saya, Ketua Forum RW Kota Bandung, Pak Haji Liwi, kita kasih aplaus buat beliau.
Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan dikabulkan doa-doanya. Yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Panjaitan, Pak Iwan, kita kasih aplaus. Pak Jajaran. Yang saya hormati para lurah yang pada kesempatan hari ini hadir. Ada Pak Lurah Mekar Mulia dan Cipadung Kulon. Tadi dari Cipadung Kidul diwakili Cipadung Wetan, oh iya sama. Karena masih nyenegan gitu ya antara antara lurah Cipadung Wetan dan Cipadung Kidul. Yang saya hormati Pak Sekcam atau mohon beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Forum RT RW Kecamatan Panjaitan, Masya Allah. Kita kasih aplaus buat beliau, luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran gitu ya, dan dikabulkan doa-doanya insya Allah. Yang saya hormati Ketua Forum RW Kelurahan, Forum RT RW Kelurahan dari 3 kelurahan, karena Cipadung Wetan katanya di akhir tahun ya. Kalau Cipadung Wetan di akhir tahun. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang pada kesempatan hari ini hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan tak terhingga hari ini saya bertemu dengan orang-orang luar biasa, orang-orang hebat yang tidak hanya memikirkan dirinya, tapi bagaimana memikirkan lingkungan, bagaimana memikirkan wilayah, bagaimana memikirkan semuanya gitu ya. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban tugas ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas pelantikan Forum RT RW Kecamatan Panjaitan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa terus bersinergi. Betul, ngurus Panjaitan mah tidak bisa sendirian, sama halnya dengan ngurus Kota Bandung, Jawa Barat dan juga Indonesia. Kita harus membangun Panjaitan ini bersama-sama. Kita harus berkolaborasi. Jadi tugas membangun itu untuk kecamatan ini tidak hanya menjadi tugas camat saja gitu ya, tapi tugas forum, tugas anggota DPRD, tugas semuanya. Ini tugas semuanya. Karena suatu hari nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya atas semua kebijakan yang kita buat di tataran di level Kota Bandung, bahkan sampai di tingkat wilayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya RW ini adalah garda terdepan pelayanan publik kita. Jadi RW ini adalah ujung tombak sekaligus ujung tombok, namanya Masya Allah. Ujung tombak sekaligus ujung tombok. Karena RW ini wajah pertama yang dilihat oleh warga, wajah pertama yang dilihat oleh masyarakat itu adalah RW. Ini luar biasa. Karena saya itu posisi RW ini posisi pengabdian luar biasa. Dan upami gaji mah, Masya Allah gitu. Karena gaji barunya karena insentif asa tebih gitu ya. Ujian sasapu di jalan di tebih gitu ya. Padahal tugasnya ini begitu luar biasa. Hampir semua permasalahan yang ada di kewilayahan sebelum ke kelurahan dan kecamatan itu RW terlebih dahulu. Bahkan kita sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya ke Forum RT RW Kota Bandung gitu ya. Prosesi seperti tadi itu baru ada di kepengurusan Pak Lili gitu ya. Kalau ini luar biasa gitu seperti itu. Bagaimana RT RW ini, Forum RT RW ini diposisikan di posisi yang seharusnya gitu kan, seperti itu. Makanya ketika kemarin saya ke Gede Bage gitu ya, ke Buah Batu, ke Bandung Kidul, ke Rancasari, ada yang beberapa yang memberikan masukan. Karena biasa tuh insentif RT RW, Forum RT RW ditingkatin sama abdi teh. Abdi pada 3 4 kali lipat lagi sepakat pisan sekali teh. Karena dia Pak Wali Bandung teh sekali teh. Soalnya kata kita, kalau kita melihat anggaran kita mampu untuk itu gitu. Anggaran kita mampu untuk itu. Jadi kalau misalkan minimal disamakan dengan penyambung jalan ya seberapa 3,8, 4,2 gitu ya. Ini luar biasa. Padahal beban yang begitu luar biasa itu hari ini ada di teman-teman Forum RT RW gitu ya. Yang hari ini ada di kewilayahan seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita berharap memang pelantikan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial. Jadi setelah selesai pelantikan, tinggal kosan pelantikan dulu gitu ya, tidak gitu ya. Tapi ini awal kita untuk berkolaborasi, awal kita untuk berkhidmat bersama-sama gitu ya. Karena saya teringat kalau Riana Mahodeh selalu menyampaikan, didinya pas menjadi anggota dewan, paling ditanyakan ke Sadapil gitu.
masa Kota Bandung. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang tidak makan, masyarakat yang tidak terlayani dengan baik kesehatannya, masyarakat yang tidak terlayani dengan baik pendidikannya dan lain sebagainya, mau akhirnya bisi sebenarnya bisi ayat masyarakat Bandung anu protes sama dugikan kanan mungkin kan ketua misalnya. Nah sama halnya dengan kita gitu ya, sama halnya dengan kita sebagai pejabat publik gitu ya, baik di level kota ataupun sampai ke level kecamatan gitu ya, sampai ke RT RW, ya kita akan diminta pertanggungjawaban juga gitu, seperti itu. Dan oleh karena itu pelantikan ini saya sangat berharap ini awal dari komitmen kita bersama, awal dari komitmen bagaimana menguatkan komunikasi antar RT dan RW, menguatkan bagaimana komitmen kita, komunikasi kita. Jadi tidak ada lagi ceritanya betul tadi ego sektoral. Dan ini mau urusan RW itu, ini mau urusan RW ini. Nah ini yang hari ini sedang kita terus kuatkan di Kota Bandung. Saya sampaikan ke wali kota, saya sampaikan ke sekda, tidak boleh ada ego sektoral. Saya pernah cerita kejadian Cibiru dengan penyulitan Tritan Poin itu yang seharusnya air itu masuk ditahan atau cepat bisa. Yang seharusnya kan ini bisa koordinasi. Sama halnya dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kata kita KDM itu datang ke ulang tahun Kota Bandung, ke paripurna Kota Bandung, dan kemudian KDM ini menyampaikan urusan banjir kita selesaikan bersama-sama. Ini kan kata kita harus ditindaklanjuti, harus dikomunikasikan. Master plan sistem drainase menurut sampai hari ini belum selesai. Ini udah berapa puluh tahun dan kita itu master plan sistem drainase hari ini belum selesai. Bagaimana cerita air dari saluran-saluran kecil, drainase kecil sampai ke anak sungai, ini belum selesai. Saya cek di Rancasari, saya cek di Gede Bage, saya cek di Buah Batu, di Bandung Kidul, sungai ini semakin menyempit. Sungai ini semakin menyempit. Pernah mau dibongkar, kemudian teman-teman Kabupaten Bandung, warga Kabupaten Bandung, bawa kesal. Ya kata kita di sini pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Coba komunikasikan dengan pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat difasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat yang sudah menyanggupi gitu seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tahan intinya di Kota Bandung menyampaikan gitu ya ke pemerintah kota ya terkait dengan program. Ya kata kita kan program ini ada via musrembang, ada via reses aspirasi anggota DPRD, ada yang via proposal secara langsung misalnya diajukan seperti itu. Nah bagaimana kata kita ke depan ini supaya memang lebih memprioritaskan kewilayahan, karena yang tahu persis itu permasalahan itu teman-teman di kewilayahan. Pernah satu waktu ada kejadian, ada teman dari UPD itu kontak, ini nama Nawi senaya aspirasi, kali ada nol jembatan, sebabnya tiasa saja susukan anak, tiasa ini jembatan apa itu kan sebabnya ini harusnya coba membangun komunikasi dengan teman-teman di kewilayahan, kolaborasi dengan teman-teman di kewilayahan. Di wilayah ada salah sama apa-apanya, minimal kita mempertanggungjawabkan anggaran yang tidak terlalu besar gitu ya. Tapi kan di sisi lain kita juga punya beban moral. Banyak masalah-masalah yang hari ini ada di kewilayahan yang hari ini tidak selesai, yang hari ini belum selesai gitu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita mendorong partisipasi warga dalam menjaga lingkungan. Jadi kan hari ini betul permasalahan banjir kemarin KDMOG nyindir-nyindir gitu ya. Iya sama masalah sampah gitu ya, terutama masalah sampah ini disindir-sindir gitu oleh KDM gitu. Cuma kita juga berstatement juga gitu ya untuk coba mengapresiasi dan coba menyampaikan pandangan kita. Jadi tugas kita di DPRD ini kan tugas eksekusi. Eksekusi ini ada di teman-teman eksekutif. Tugas kita ini ya tugas pengawasan, tugas penganggaran, dan tugas pembentukan peraturan daerah kan seperti itu. Jadi kata kita sampaikan ke Bandung 1 ke Bandung 2, ya kita mendorong aspirasi-aspirasi yang hari ini ada di masyarakat. Hapunten centeh, sampai hari ini selesai hari ini belum terrealisasi di Kota Bandung. Dan mohon maaf juga centeh, saya di Bandar, saya melihat belum ada pos anggaran yang mendukung untuk penyelesaian sampah di Kota Bandung. Belum ada anggaran. Belum ada juga anggaran gitu ya, postur anggaran yang hari ini dianggarkan oleh pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan banjir. Belum ada juga postur anggaran yang hari ini dianggarkan oleh Kota Bandung untuk menyelesaikan kemacetan di Kota Bandung. Belum ada kata kita. Dan kita sampaikan ke sekda selaku ketua PAPD harus ada fokus anggaran ke depan kata kita itu. Harus ada fokus anggaran ke depan.
Di Medan, penyelesaian anggaran untuk menyelesaikan banjir itu totalnya 2 triliun dan banjir selesai. Di Surabaya 1,4 triliun, banjir selesai. Di Kota Bandung 500 miliar untuk semua program yang ada di DSDABN. Sehingga kerjanya hanya membuat sekolah prevensi 14 miliar yang efektivitasnya hanya 5% misalkan untuk mengurangi banjir, bukan untuk menyelesaikan banjir. Nah ini kita sampaikan. Dan kemudian kita sampaikan juga di RW 5 karena kita itu Cipadung Kidul ada mesin insinerator dan kemudian itu bisa menyelesaikan permasalahan di sana. Coba cek ke teman-teman daerah, komunikasi ke sana seperti apa gitu ya kerjasama antara teman-teman di swasta dengan kewilayahan dengan warga gitu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa mewujudkan program-program yang kolaboratif. Nah ini pentingnya kita coba terus komunikasi gitu ya dengan teman-teman di forum RW, apa yang bisa kita kolaborasikan, apa yang bisa kita kuatkan, apa yang bisa kita bantu gitu kan, seperti itu. Sehingga antara DPRD, kemudian forum RW, pemerintah Kota Bandung ini bisa saling sinergis gitu ke depan. Yang terakhir terkait dengan membangun kecamatan Panyilekan yang semakin maju dan harmonis. Ini tentunya menjadi tugas kita semua. Sama halnya kemarin saya sampaikan ke teman-teman DPKP ketika Cipadung Kulon belum diserahkan ya Pak Forum RW belum diserahkan si perumahan itu, ada beberapa perumahan yang belum diserahkan. Seorang abdi teh kumaha abdi pada dipercayakan ku masyarakat Bandung Kidul, ku Buah Batu, ku Rancasari, ku Gede Bage. Cipadung Kulon bae teh acan rengsek, Panyilekan bae teh acan rengsek. Ih kumaha seorang abdi teh fokusan komitmenna. Akhirnya Pak Ustadz sedang sek di sana abdi. Oh, mohon sedang dalam proses berapa lama? Pelayanan publik di luar itu sudah semakin cepat. Ngurus PBG, ngurus EMB yang hari ini menjadi PBG, di Nusa Tenggara setengah saja. Di Bandung mah kadang sasasi oke bicara si dokumennya, dari perbangunan lagi dokumennya ini kata kita. Ini mudah-mudahan ini menjadi pemacu kita gitu ya untuk terus semakin baik gitu ya, terkait dengan pelayanan publik dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat meyakini di tengah dinamika Kota Bandung hari ini tentunya RW sangat memiliki peran strategis. Ya hari ini Bandung sudah tidak baik-baik saja. Tadi saya ngobrol sama Bang Lili, atau sampai berulang lagi gitu ya. Cik duit KPRS atau ayah lama gitu ya. Kemarin saya coba komunikasi dengan Bandung 1 dan juga Bandung 2 gitu. Ini belum 1 tahun kata kita. Ini belum 1 tahun setelah itu ya. Pak Wali curhat. Pak Wali curhat juga. Kami cik cerita kumaha sama ilmu talati lumpang sekali teh. Upami talati lumpah, urangnya udah nikah deui jeung Nusanes, namanya nikah deui sebenarnya. Woi pada talak hiji we salamnya teh. Karena biasa ujung deui sebenarnya. Minimal kita bisa introspeksi dan kita bisa evaluasi. Yang hari ini kita harus dikedepankan kan sehingga akan masyarakat sekali. Dan yang akan menjadi korban itu masyarakat. Yang akan menjadi korban itu warga Bandung seorang itu. Dengan kejadian-kejadian seperti ini. Banyak seorang itu Bandung sudah yatim piatu deui. Banyak Bandung sudah autopion deui kan seperti itu. Intinya kata kita di DPRD siap berkolaborasi, siap bersinergi, siap membantu. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita komunikasikan? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin Panyilekan menjadi kecamatan yang solid, yang siap tanggap, yang menjadi percontohan. Saya yakin dengan hari ini Panyilekan diberikan camat terbaik gitu ya. Panyilekan diberikan lurah terbaik, sekcam terbaik, porkopim terbaik, forum RW terbaik. Kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Panyilekan gitu ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan gotong royong, dengan kebersamaan kita bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di Panyilekan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada ya para ketua RW, forum RW kelurahan, kecamatan, sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas, selamat berkhidmat, selamat menikmati semua tantangan yang ada gitu ya, insya Allah. Karena ya tadi kalau mencari uang di sini itu tidak ada gitu. Jadi saya ngobrol dengan Pak Morum, ternyata Pak Morum ini luar biasa gitu ya. Lebih banyak berkorbannya gitu ya, Masya Allah. Lebih banyak berkorbannya di forum RW ini. Jadi kata kita, jika nama Pak di forum RW ini mah jangan sarol ya, lebih banyak. Dan kalau wilayah atas mending di luar awal bisnis dan lain sebagainya. Tapi betul, ini menjadi tanggung jawab moral kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah
kita berada di forum RW ini, kita berada sebagai pejabat publik ini, wasilah Allah memberikan kesehatan, anak-anak yang soleh dan juga soleha dan juga muslim, dikabulkan doa-doa kita. Bisa jadi mungkin wasilahnya itu kita berkhidmat di forum ini. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Ada sedikit pantun, menanam bunga di tepi halaman, disiram rutin sepanjang pekan, gotong royong menjadi pegangan agar panggilan semakin nyaman. Atur nuhun, itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Atur nuhun, jazakumullah khair. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, sambutan dan arahan Ketua Umum Forum RT RW Kota Bandung kepada Bapak Haji Lili Maulana, disilakan. Alhamdulillah kalau yang terakhir mah berarti 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah atas inayah, atas izin Allah, atas ridha Allah, kita semua diberikan kesempatan kesehatan, kesempatan waktu untuk bisa hadir di agenda acara hari ini yang berkaitan dengan tadi yang sudah dilaksanakan pelantikan jajaran pengurus Forum RT RW kecamatan dan tingkat kelurahan kecamatan Pagireka. Begitu alhamdulillah, mudah-mudahan langkah waktu yang telah kita lakukan untuk kegiatan ini selalu dijadikan bagian amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, ini guru kami, senior kami, sohib kami, Pak Haji Andri, Kang Andri. Beliau adalah salah satu anggota DPRD di Kota Bandung yang luar biasa. Karena dulu saya dengan beliau itu sama-sama pengabdian di masyarakat. Saya di organisasi masyarakat, beliau sudah melintang di KNPI gitu. Keren luar biasa, aplaus buat beliau. Dan beliau dapat amanah di DPRD juga, selalu hatinya, aspirasinya pasti untuk warga masyarakat. Karena kalau beliau tidak mendukung penyerah ke masyarakat, apalagi terutama penyerah ke RT RW, kalau dilihat di KTP-nya pasti sekalipun DPRD Kota Bandung, KTP-nya pasti ayah RT sabaraha RW sabaraha. Jadi RT RW melekat kepada semua orang, apapun jabatannya ya. Tapi alhamdulillah beliau juga kan DPRD adalah wakil kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjalankan amanah. Kemudian yang kami hormati Pak Camat, Pak Jireka, beserta Forkopi misalnya, barusan ada Pak Wadat, Ramil, kemudian Pak Sekcam, rada luas ya, nah ayah di dia, kabur, Pak Sekcam ayah di dia, kabur kan, dibetul Pak Camat, alhamdulillah silaturahmi dan terasa kenaknya Pak Sekcam. Kami hormati Bapak Lurah ya, Bapak Lurah tiga kelurahan. Tadi aku nyampe Bapak Camat, Pak Camat di Panjalukan mah teramai rapatnya ngamuk opatan gitu. Pak Camat di Pak Lurah Otiluan gitu. Tapi sekalipun di nakodai Kutilu kelurahan, Kutilu Pak Lurah dengan satu Pak Camat didampingi Pak Sekcam, Panjalukan luar biasa. Makanya izin Pak Camat, tadi Pak Andi juga kan sudah menyumbangkan pantun. Sesaat kembali ngemut refleks gitu. Izin ayah pantun. Ngalirkan kakak tuhu
Kayak Terminal gitu. Kecamatan Panjailukan harus selalu bersinar gitu. Karena kebetulan kami saya pernah jadi tim juri juara Kapulan, salah satu Panjailukan yang jadi juara guys. Yang kami hormati para jajaran pengurus forum RT RW kecamatan kelurahan kecamatan Panjailukan, yang kami hormati rekan-rekan kami di LKK yang ada di Panjailukan, ada LPM, Karang Taruna, dan terutama alhamdulillah ini Pak Camat, Pak Andi, kami datang ke Kecamatan Panjailukan dalam pelaksanaan pelatihan ini didampingi ada Sekretaris Umum kami, Kang Dodo, ada Sekretaris Kang Medi, ada dari bidang Infokom Kang Asep Suherman, ada dari Sekretariatan Pak Abah Didin yang sangat luar biasa. Beliau sudah sepuh tapi alih disebut lansia karena jiwanya masih kena ABG. Kang Asep menyebut ABG agak disebut gelo. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan, alhamdulillah tadi sudah selesai pelaksanaan pelatihan. Begitu kami mewakili jajaran pengurus di Kota Bandung menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas pengabdian selama ini kepada jajaran pengurus yang lama yang sudah mengabdi. Mudah-mudahan amal kebaikannya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami ucapkan selamat atas dilantiknya jajaran pengurus yang baru, terutama ini dari Ketua Kecamatan, Dirjen Gabung di dalam pengabdian sosial. Tadi kata Kang Ali juga disampaikan bahwa betul bahwa forum RT RW ini adalah bukan bagian daripada LKK yang berdasarkan regulasi Kota Bandung atau Kementerian. Kalau berdasarkan peraturan wali kota atau merujuk ke Permen 18 tahun 2018, LKK-nya itu kan dari 4 menjadi 6 sekarang. Ada RT, ada RW, Karang Taruna, LPM, PKK, Posyandu. Sekalipun forum RT RW bukan bagian dari LKK, tapi Bapak Ibu coba dibaca di Perwal nomor 11 di pasal 48, di situ sudah disebutkan bahwa RT dan RW dapat berhimpun di forum komunikasi yaitu forum RT RW. Jadi di Perwal itu kita ada pengakuan. Kemudian secara payung hukumnya kita juga sudah diakui di Kemenhukam dan sudah terdaftar diakui oleh Keswakpol Kota Bandung. Jadi keberadaan forum RT RW Kota Bandung, kecamatan dan kelurahan bukan organisasi atau kelembagaan yang asal-asalan, karena judulnya juga forum komunikasi dan silaturahmi. Tentunya tugas kita adalah menampung aspirasi, menyampaikan perjuangan aspirasi ke pemerintahan setempat. Maka tugasnya yang pertama di kelurahan, jajaran pengurus kelurahan diharapkan selalu bersinergi, berkolaborasi dengan jajaran Pak Lurah, dengan para kasihnya. Begitupun saya menitipkan, mohon titip Pak Lurah, ini adalah jajaran pengurus kami di tingkat kelurahan, mohon dibimbing, mohon selalu diajak berkomunikasi, bersinergi di dalam segala pelaksanaan program pemerintah. Begitupun di tingkat kecamatan, Pak Camat, mohon titip jajaran kami di tingkat kecamatan untuk selalu bersinergi. Karena forum RT RW ini inisiatif untuk khusus forum RT RW dari regulasi aturan mah tidak ada, karena tadi bukan LKK. Tapi di Panjailukan luar biasa untuk RT RW kecamatan Panjailukan forumnya di pasihan modal Pak Camat, di pasihan bekal Pak Andri. Jadi harus semangat. Ada modal di Pak Camat, ada bekal di Pak Andri. Modal di Pak Camat ada 2. Kahiji niat ibadah, kedua ikhlas. Ya, modal. Karena kalau melaksanakan pengabdian sosial di masyarakat,
Apabila tidak diawali pun niat ibadah dan tidak disertai dengan ikhlas, pasti karena sabisan capek lah. Karena di masyarakat mah nu tadi dia segala aya dina sajadah dan kaharan jadah teh udah berbeda. Kemudian ada botolnya dari Pak Adri, Pak Dewan anu nyaah, bekal teh opang. Ulah hilap silaturahmi, ulah hilap komunikasi, ulah hilap saling informasi, ulah hilap harus selalu berkoordinasi. Jadi antara modal dan botol itu menjadi satu kesatuan yang menjadikan bahan botol buat kita di kewilayahan. Adapun kalau RT RW ini adalah melekat dengan para ketua RW aktif, tentunya ada beberapa hal program pemerintah Kota Bandung atau yang bergulir di masyarakat yang harus selalu kita laksanakan, kita kawal. Bapak Ibu, kami bicara mengenai masalah sebagai RW. Tadi dia kalau tidak dibekali diawali niat ibadah capek lah beban kumaha. Kemarin Pak Adi, pengalaman kami kebetulan saya masih jadi ketua RW. Pagi-pagi ada yang meninggalnya keluarganya rada kurang kondusif, kemudian diproses kudu RW, ayam ambulan, yang difasilitasi Pak RW terus, padahal keluarganya sudah bayar mampu. Begitu selesai pemakaman kuih kabumi, terus nyampak polsek. Pak RW izin ada warga Pak RW begini, minta didampingi oleh Pak RW, saya akan eksekusi warga. Ngadampingi polsek, dugikan ke maghrib baru. Begitu maghrib selesai, alhamdulillah, namanya saya di depan maghrib, ayah menyusul ke masjid. Pak RW di bumi ayah di Polres Depok, dokap ke bumi itu terus nyampak limaan Polres Depok. Ayah naon deui wae. Izin Pak RW, ini KTP dan kakak keluarga Pak RW di sini. Seorang perempuan yang sudah jadi penipu di daerah Depok. Pura-pura jadi pembantu Pak RW. Pura-pura jadi pembantu. Majikan anak menuju ke pasar, dibawa kekayaan anak. Sampai dengan motor, dengan BPKB, emas segala sesuatu. KTP kakaknya masih warga saya. Ternyata inilah problemnya jadi pengurus RW bukan jadi beban, tetapi perlu perhatian dan dari pemerintahan. Dalam hal apa? KTP kakaknya tercatat sebagai warga saya, tapi orangnya kontrak baru 1 tahun, kontrak dari BPJ. Ujung-ujung beberapa kasus muncul. Ujung-ujung buka KTP dan buka kakak. Kenapa? Balik lagi, itu dikarenakan ada aturan yang tidak berpihak kepada RT RW mengenai masalah perpindahan tanpa melalui harus ada pengantar RT RW. Itu buktinya. Jadi sekarang karena ada aturan online, ya. Oleh saya sudah sampaikan beberapa kali kepada Disduk Capil, apapun permasalahan antara pendataan warga masyarakat harus selalu dilibatkan RT RW, sehingga jangan sampai ada hal-hal di luar keinginan. Salah satu bukti itu Pak, kontrak BPJS, iuran wajib GHC, diajak kerja bakti ke jarak kaya di rumah, ujung-ujung boga KTP kakak. Apakah saya sebagai RW hafal si eta boga KTP kakak di alamat saya? Hafal teh di Polres Depok, bahwa si eta teh ini KTP di sini, ini kakak di sini. Baru hafal itu. Duka iraha, duka kasaha, nyieun KTP jeung kakakna. Kan tetap berdasarkan data AMNAR dari pihak manapun tetap KRT. Itulah Pak. Makanya saya sampai berapa kali sampai tentang mengenai masalah kaitan dengan masalah aturan. Tapi Bapak Ibu, hese nama nyambung-nyambung di Disduk Capil mah. Karena di Disduk Capil itu Pak Adri, salah satu dinas Disduk Capil berarti kadis ya, berarti dinas ya. Salah satu dinas di Kota Bandung dan dinas di semua pun salah satu dinas anu licik terpatus. Kenapa? Dinas Disduk Capil Kota Bandung, ayana di Kota Bandung
gaji nanti APBD Kota Bandung, tapi leading sektornya Dirjen Dukcapil Pusat. Tidak mau Pak bersedia dengan pemerintah Kota Bandung karena mau tidak mau harus mengikuti aturan Dirjen. Makanya datanya tetap mengacu kepada BPS. Makanya Dukcapil punya data tentang warga masyarakat dengan database kewilayahan pasti mual sinkron. Pasti selalu berbeda karena beda leading sektor. Upami RW, RT, Bulurah, Palurah, Pak Camat mah database-nya update-nya setiap perkembangan. Di Dukcapil mah database-nya nunggu perkembangan dari BPS. Sementara BPS nggak data warga, nggak data penduduk, sabar tahun sekali. Makanya jangan salah Bapak Ibu, kalau ada bantuan sosial, anu mau ayat kene, anu tidak ayat kene, karena itu database-nya dari BPS. RW disuruh verifikasi sudah dilaksanakan, masih kene itu. Makanya RT RW kaitan dengan bantuan sosial pasti jadi keterbeluhan. Begitupun ke Palura, begitu ke Pak Camat. Disangka RW verifikasi, Palura verifikasi, Pak Camat verifikasi. Dijawabnya dengan tegas, kurang mah TPP lu menentukan penerima bantuan. Betul nggak? Karena yang menentukan dari sana. Dia udah kan dinsos, kurang gitu nyaho kan. Berarti kan ini sektor tetap dari sana. Itulah Pak masalah tugas kita yang paling berat. Selalu dari suhu dan warga masyarakat. Nah sekarang kaitannya dengan masalah prakarsa Bapak Ibu. Masalah prakarsa itu sudah didesain dengan sedemikian rupa. Ada 6 item di dalam prakarsa itu. 2025 ada 151 kelurahan. Setiap kelurahan menuju titiknya di RW mana. 6 item. Ada sampah, ada KBS, ada kemiskinan, ada stunting, ada ketahanan pangan, ada infrastruktur dasar. Ya, di antara 6. Yang jadi fokus sekarang isunya adalah masalah sampah. Ya, 100 juta, tapi harus difokus tentang masalah penyelesaian sampah. Anu narima manfaat adalah RW. RW disuruh diminta untuk menyelesaikan sampah. Anggarannya adalah prakarsa. Begitu RW dengan kelurahan membuat input kumaha carana hanya menyelesaikan sampah di RW. Pada saat merekayasa tentang ingin membuat alat pembakar sampah di lingkup RW, judul nama komisi generator dan ia murahnya di RW. Direkayasa konteks nanti jadi belanja bahan ya. Belanja bahannya nggak aman. Dan di senator mah pasti temenan karena di terkenal aku sertifikasinya baru ya di akalan. Sudah masuk input itu bahwa di RW nanti ada alat pembakaran sampah versi RW sebut RW. Perkembangannya yang sekarang yang ada tidak boleh, tidak diperbolehkan bentuk apapun nilai berapapun apabila ujung-ujungnya kudu dibakar. Terus kudu kumaha deui RW. Sementara RW itu sama dengan wali kota ingin menyelesaikan sampah darurat RW oke ngurus sampah lain wali kota apa. Nah, kalau tidak boleh ada alat pembakaran di sampah, dikhawatirkan ada wali, ada pemahaman dan lain-lain. Sekarang kita bertolak kepada hati nurani tanggung jawab sebagai RW. Dalam mual mungkin atau RW yang diberi anggaran memandai nyen alat pembakaran sampah di nadrem ngebul aku ya hasil mual daerahnya kawarga pasti akan mendesain sedemikian rupa supaya polusinya aman ramah lingkungan. Tapi karena tidak boleh musnah konsep pembakaran sampah di prakarsa. Terus dipakai nama atau prakarsa saja. Ya, karena lu bingung karena fokus utama adalah sampah. Makanya ulah salah kayak prakarsa 2002 genap lupa karena hotmik deui. Ya, karena KSG deui. Gitu karena aturannya jelas, tegas. Saya sudah menyampaikan masalah sampah Kang Andi.
ke pemerintah pusat. Jika itu beri kesempatan RW untuk menciptakan inovasi dalam menciptakan penyelesaian sampah. Jawabannya, maka asal jangan menggunakan APBD, asal jangan menggunakan uang pemerintah, membencarang wali kota mah seadanya RW nyeun alat pembakaran sampah. Terus duitnya di mana? Apa ayat CSA, apa ayat TJSL di wilayah. Terus kumaha? Ya mana we nya milanya nyalira RW. Yang jelas alat pembakaran sampah tidak berasal dananya dari APBD. Itu boleh. Bantuan untuk pemerintah. TJSR na ulah dicopot ke pemerintah pusat, ke kota. Ya, CSR na ulah dicopot ke pemerintah kota. Hari RW beakeun sagala-galana, tapi kudu beri inovasi menyelesaikan sampah. Tidak kas RW di mana? Munculnya statement wali kota bahwa akar permasalahan masalah sampah ada di kebiasaan warga. Saya ketemuan, saya orang pertama yang tersinggung dengan ucapan beliau. Ulah nyalahkeun warga. Dan segala sesuatu leading sektor dan keputusan eksekutor sekarang ini adalah di pemerintah pusat. Kenapa nyalahkeun warga? Kenapa saya tersinggung? Coba lihat di Kota Bandung. Sampah yang ada di Kota Bandung, sampah warga 100% bukan? Bukan. Aya sampah pasar, aya sampah bisnis, horeca aya, hotel, restoran, kafe. Aya sampah produksi. Nah, disalah dengan warga. Sementara warga dengan RW sudah berinovasi memilah organiknya kamagot, anorganiknya aya bank sampah. Ada ketahanan pangan, ada buruan saya. Masih disalahkan, jangan saling menyalahkan. Sudah bukan waktunya saling menyalahkan. Tapi kembali lagi kepada masalah sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah. Kemudian kami tadi publik di Pak Dewan mah di dinas, contoh di DLH masalah sampah, tidak ada alokasi anggaran khusus untuk sampah. Palingan beres-beres satu. Sementara DLH anggaran nomor 2 paling besar di Kota Bandung. Ya. Kenapa itu? Dan anggaran kayak dinas lingkungan hidup berarti mengurus tentang lingkungan hidup. Tapi untuk sampah tidak ada alokasi anggaran khusus untuk sampah. Palingan atau DLH sering kunker ke luar kota. Palingan sering ada acara festival di Bandung gitu. Dan tidak ada khusus. Akhirnya itu mau kurang cek DLH. Nah, sampah mah tidak ada khusus. Nah, itu tugas Kang Andri ya mungkin pada saat bikin ngebahas di Banggar ya harus ada fokus khusus anggaran untuk menyelesaikan satu hal. Terakhir Bapak Ibu mohon izin disampaikan bahwa kami kembali lagi yang tadi tugas kita adalah menampung aspirasi dan memperjuangkan aspirasi. Begitupun kami di tingkat Kota Bandung Bapak Ibu. Alhamdulillah sejak zaman kami mendapat amanah berhasil tentang BPJS Ketenagakerjaan Ketua RT dan Ketua RW. Nah kali ini kami lagi mengawal perjuangan untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk sekretaris bendahara RT, sekretaris dan bendahara RW. Sekretaris dan itu kan motornya organisasi di situ. Atuh insentif nama belum, atuh jaminan-jaminannya itu sementara. Kemudian insentif RT RW pun kami akan terus mengawal. Sekalipun kami sudah perjuangan bersama-sama ya dari 700 jadi 500, dari 500 jadi 800, tapi kami akan tetap mengejar janji politiknya para pimpinan. Karena waktu itu janji politiknya RW 1,5 juta, RT 1 juta. Nunamina janji maka lagi. Ya. Kemudian perjuangan kami alhamdulillah sudah diakomodir, nanti diperkuat oleh Pak Dewan untuk 2026. Tahun yang lalu kami memperjuangkan insentif untuk pengangkut sampah di RW. Alhamdulillah Bapak Ibu diakomodir usulannya untuk 2026 ada insentif judulnya tapi beda, insentif gaslah. Gaslah itu petugas pemilah sampah.
Jadi insentifnya 12.500.000 kan, 10 orang. Jadi sami bisa mikir ke gober. Tapi alhamdulillah ada perhatian sekali itu namanya perjuangan. Nah sampai sekarang Bapak Ibu khusus jajaran pengurus forum RT RW bukan berarti kami tidak memperjuangkan untuk kas lembaga. Kahiji regulasinya belum kuat. Keduanya tergantung saur Kang Andri tema segala oke kumaha politik will, political will. Nah, kita niat pimpinan. Ari anggaran mah cukup, anggaran mah bisa, anggaran mampu, tinggal niat pimpinan. Apakah bisa mengabulkan usulan-usulan sebagai asli kuasa warga masyarakat? Itu ya, mudah-mudahan semua perjuangan diawali dengan doa dan semangat Bapak Ibu semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi hatur nuhun Pak Camat, Pak Sekcam yang sudah membantu segalanya memfasilitasi tempat dan lain-lainnya. Hatur nuhun Pak Lurah sudah membantu di segala waktunya. Wabil khusus sahabat kami Kang Andri sudah menyisihkan waktu dari kesibukan beliau untuk hadir di tengah kita. Mudah-mudahan wasilah acara ini adalah menjadikan wasilah niat kebaikan pengabdian sosial kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran dan juga partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Ditutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama.